kita semua untuk menjadi pemimpin yang luar biasa. Mari kita dengarkan apa yang disampaikan, satu ingatan oleh Allah yang tertulis dalam Al-Quran yang mulia untuk kita semuanya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Dalam Quran surah At-Taubah ayat ke-24 Allah menyampaikan satu ingatan kepada kita manusia. Katakanlah, jika bapak-bapak, anak-anak, saudara-saudara, istri-istrimu, keluarga-keluargamu, harta kekayaan yang kamu usahakan, perniagaan yang kamu khawatirkan kerugiannya, dan rumah-rumah tempat tinggal yang disukai adalah lebih kamu cintai daripada Allah dan Rasul-Nya, dan daripada berjihad di jalannya, maka tunggulah sehingga Allah mendatangkan keputusannya, dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang yang fasik. Bukankah ujian itu, krisis itu telah sampai kepada kita? Tak mudah kita melalui krisis, ujian demi ujian yang lebih setahun ini kita jalani. Maka sebelum hari raya Aidil Adha, sesudah kita kembali kepada fitrah, meraihkan hari raya Aidil Fitri, maka Allah hendak menguji bagaimana cinta kita sebelum kita masuk hari raya Aidil Adha. Saudaraku, mari kita dengarkan kisah agung yang mulia, agar kita mampu membandingkan bagaimana krisis yang sedang kita hadapi dengan krisis yang dihadapi seorang insan manusia yang terpilih, yang kisahnya tertulis dalam Al-Quran, yang mudah-mudahan hikmahnya malam hari ini sampai kepada kita semuanya. Izinkan saya Al-Fakir menyampaikan kisah yang mulia ini. Dan mari kita mulakan dengan membuka, dengan membaca Ummul Kitab. Semoga Allah ridhoi, Allah bimbing, Allah rahmati apa yang kita dengar, apa yang kita lihat, apa yang terucap dengan lisan kata-kata, apa yang ada dalam hati dan jiwa kita. Al-Fatihah. Allahumma ya Allah, izinkan hamba yang hina dina ini ya Rabbi menyampaikan kisah agung yang mulia, yang boleh jadi selama ini pernah kami mendengarkannya, kami mengetahuinya, tapi tak pernah benar-benar masuk ke dalam hati dan jiwa kami. Ya Rabbi, kami yang terkurung, lockdown di tempat kami saat ini, kami yang sedang menghadapi krisis yang luar biasa ini, tolong bukakan hati jiwa kami agar orang lelaki yang sangat cinta, taat, patuh kepada Allah. Seorang yang sangat soleh,
yang cintanya kepada Allah tak dapat diragukan lagi. Orang Nabi yang mulia yang terpilih. Sama seperti kita manusia yang mencintai keluarga yang dikasihi. Lelaki yang mulia itu mempunyai seorang istri yang sangat dikasihi, disayanginya. Mereka hidup berbahagia bersama-sama. Namun bayangkan sesudah sekian tahun mereka berumah tangga, dirasakan ada sesuatu yang kurang sempurna yang tak dimiliki mereka. Bertahun-tahun mereka berumah tangga, Allah belum memurniakan cahaya mata. Si lelaki hanya mampu berdoa berkata, "Ya Allah, ya Rabbi, kurniakanlah hamba zuriat, seorang cahaya mata yang kelak dapat meneruskan perjuangan kehidupan hamba." Namun berpuluh-puluh tahun, hingga usia si lelaki sampai 80 tahun lebih, tak terpikir dia akan mempunyai lagi seorang cahaya mata. Dia berpikir inilah kehidupan takdir yang dijalani oleh dirinya dengan istrinya. Tapi Allah Maha berkehendak. Allah selalu menguji hamba-hamba yang terpilih yang disayanginya. Barulah sesudah usia lebih 80 tahun, sesudah sekian lama dia berumah tangga, Allah perkenankan doa itu dikabulkan. Maka istri yang terpilih dikabarkan mengandung. Maka bersyukurlah lelaki yang mulia itu. Dia berdoa berkata, "Terima kasih ya Robbi. Kau kabulkan doa permohonan hamba ya Robbi. Tolong jaga kandungan istri hamba. Dan kelak lahirkanlah zuriat seorang anak yang sangat cinta kepadamu. Yang sihat dalam kehidupannya ya Robbi." Dan setelah 9 bulan berlalu, maka waktu yang ditunggu-tunggu pun telah tiba. Bagi dirimu seorang ayah yang mempunyai seorang cahaya mata, kau tentu paham perasaan ini. Bagimu seorang ibu yang pernah melahirkan zuriat anak yang pertama, tentu kau mampu merasakan perasaan ini. Di saat kelahiran bayi tersebut, lahirlah bayi lelaki. Lalu si lelaki yang mulia ini dia menggendong anaknya sepenuh cinta, sepenuh kasih sayang. Dengan sepenuh kesyukuran dia berkata, "Ya Allah, ya Rabbi, terima kasih ya Allah dengan zuriat anak laki-laki yang begitu tampan ini ya Rabbi. Dia sihat, dia sempurna ya Allah. Duhai anakku, selamat datang ke dunia, duhai anakku. Terlalu lama ayah rindu kepadamu, ayah menantimu begitu lama nak. Ayah rindu kepadamu. Jadilah anak yang soleh, duhai anakku. Cintalah dirimu kepada Allah. Bayangkan perasaan yang sangat puas yang membahagiakan. Kebahagiaan yang tak ternilai dengan uang, tak ternilai dengan apapun yang ada di atas muka bumi. Kebahagiaan menjadi seorang. Namun kebaikan sebuah negeri yang jauh. Walaupun ini ujian yang sangat berat, tapi si lelaki sanggup melakukannya. Karena dia tahu ini perintah dari Allah. Maka dibawalah ke sebuah padang pasir yang panas. Di antara dua bukit, Sofa dan Marwah. Istri dan anak yang disayanginya kelak akan ditinggalkan di tempat itu. Si istri sambil menggendong bayi laki-lakinya, dia mengetahui bahwa suaminya akan pergi meninggalkan mereka. Bertanya istri kepada suami yang dikasihinya, "Wahai suamiku, kemana kau akan pergi?"
Lihat ini anakmu, mengapa kau tega meninggalkan dia? Terdiam si ayah, si suami tak mampu berkata apa-apa. Dia hanya berkata, ini adalah perintah dari Allah. Ini adalah perintah dari Allah, duhai istri. Kembali si istri bertanya, duhai suamiku, mengapa kau tega meninggalkan kami di tempat seperti ini? Lalu bagaimana kelak keadaanku dengan anakmu di sini? Si lelaki tak mampu berkata apa-apa, dia hanya mampu tertunduk. Ini perintah dari Allah, duhai istriku. Dan si istri memahami bahwa ini adalah benar perintah dari Allah. Dia pun berkata, pergilah duhai suamiku. Lakukanlah perintah dari Allah. Penuhilah panggilan tanggung jawabmu. Kelak aku bersama anakku. Allah lah yang akan menjagaku di tempat ini. Pergilah engkau duhai suamiku. Sebuah ujian. Nabi yang mulia meninggalkan istri dan anaknya di sebuah padang pasir yang panas. Bukan untuk 1 hari, 2 hari. Bukan untuk 1 minggu, 1 bulan. Tidak 1 tahun seperti kita yang saat ini mengalami lockdown. Tak tahu berapa lama perpisahan itu terjadi. Hidup di sebuah negeri yang sangat jauh. Yang ada hanyalah doa yang dipanjatkan. Ya Allah, bagaimana keadaan istriku? Bagaimana anakku? Apakah mereka selamat? Ya Rabbi, tolong ya Allah, kau jaga istri anakku ya Rabbi. Perjuangan seorang Siti Hajar di padang pasir yang panas, anaknya kehausan, kelaparan. Dia sudah tak mampu lagi memberikan minuman, air susu badannya kepada anaknya. Anaknya menangis, tunggu duhai anakku, ibu akan mencari makanan minuman untukmu. Maka yang dilihat hanyalah padang pasir yang panas. Tak ada makanan, dia pergi ke Bukit Sofa. Di mana makanan untuk anakku? Ya Allah, anakku kelaparan, kehausan. Tolong ya Allah, berikanlah kami makanan ya Allah. Dia berlari ke Bukit Marwah. Tak ada makanan di Bukit Sofa, di Bukit Marwah. Terdengar suara tangis bayi lelaki yang mulia itu. Dia menangis kelaparan, kehausan. Maafkan ibu, duhai anakku. Ibu sedang mencari makanan untukku. 7 kali. Sofa Marwah. Wanita mulia itu mencari. Dia kembali ke dekat pangkuan anaknya. Dia berkata, maafkan ibu. Ibu tak dapat menemukan makanan minuman untukmu. Maka itulah bayi lelaki pilihan Allah. Dia menghantukan kakinya ke atas padang pasir. Lalu kemudian muncullah air dari dalam padang pasir itu. Si ibu melihat air terpancar, dia berkata, Zam-zam, Zam-zam, kumpul, kumpul, kumpul. Allah yang memelihara. Allah yang memberikan keselamatan. Ibu, orang ayah, dia hanya mampu merindukan anaknya, istrinya dengan doa yang dipanjatkannya. Hingga kemudian kerinduan itu sudah tak tertahankan lagi. Dan Allah tahu kerinduan hambanya. Maka Allah perintahkan lelaki pilihan itu kembali ke tempat dia meninggalkan keluarganya. Insan mulia itu hanya mampu berdoa, berkata, Ya Rabbi, terima kasih. Aku rindu. Aku terlalu rindu ingin pulang kembali berjumpa dengan keluargaku. Aku merindukan mereka, Ya Rabbi.
Izinkan aku pulang berjumpa dengan keluargaku. Perjalanan jauh antar negeri, padang pasir yang panas tak dihiraukannya. Di tengah kegelapan malam, sejuk dia tak menghiraukannya. Lalu kemudian, dia sampai ke sebuah tempat. Dia mencari di mana istri anaknya. Orang-orang yang datang melihat lelaki itu berkata, itu Ibrahim. Dia pulang. Segera panggil istrinya, panggil putranya. Ibrahim telah kembali. Lalu kemudian Allah izinkan Ibrahim, insan mulia itu, berjumpa dengan istri yang dikasihinya. Dipeluk, dikecup kening istrinya. Dia berkata, aku pulang duhai istriku. Satu pertanyaan yang ditanya, wahai istriku, di mana anakku? Aku rindu kepada anakku. Bukankah dia masih hidup? Tolong panggil dia, aku rindu kepadanya. Lalu si ibu memanggil seorang anak lelaki. Wahai anakku, kemarilah nak. Ayahmu pulang nak. Ayah yang kau tanya selama ini dia pulang nak. Segera kau jumpai ayahmu. Dia pulang nak. Datang seorang anak mendekati ibunya. Dia berkata, ibu, benarkah ayah pulang? Di mana dia? Aku rindu padanya ibu. Lalu dihadapkan, dijumpakan si anak berjumpa dengan ayahnya. Si ayah tak mampu berkata apa-apa. Dia hanya mampu meregangkan tangannya. Dia ingin memeluk putranya. Lalu kemudian anaknya itu pun menghampiri ayahnya. Dia peluk ayahnya. Wahai anakku, ayah rindu. Ayah pulang nak. Maafkan ayah yang pergi terlalu lama nak. Ayah pergi karena perintah Allah nak. Ayah pulang nak. Ayah pulang nak. Si anak sambil memeluk ayahnya, dia berkata, aku rindu padamu ayah. Aku rindu padamu. Berjanjilah kau tak akan pergi lagi meninggalkan kami ayah. Aku rindu ayah. Bayangkan kebahagiaan keluarga itu. Ada lagi kebahagiaan selain perjumpaan dengan insan yang dicintai, yang dikasihi. Mereka pulang kembali ke rumahnya, bertukar cerita, berbagi, berkongsi cerita kebahagiaan. Itulah kebahagiaan yang dirasakan insan mulia pilihan Allah. Namun, kebahagiaan itu tak lama. Pada suatu malam, ketika keluarga itu tertidur, insan mulia pilihan Allah itu bermimpi. Perintah Allah sampai kepadanya. Diperintahkan Nabi Ibrahim untuk menyembelih putra kesayangannya. Perintah itu sampai. Lalu baginda terbangun dari tidurnya. Dia berkata, ya Rabbi, benarkah ini perintah darimu ya Allah? Aku harus menyembelih anakku. Benarkah ini perintah darimu? Kalau memang benar ini perintah darimu ya Rabbi, tolong datangkan sekali lagi melalui mimpiku agar aku yakin ya Allah. Agar aku yakin ya Rabbi. Datangkan sekali lagi ya Rabbi. Pada malam yang lain, saat baginda tertidur lena, tertidur lelap,
Mimpi yang sama itu datang kembali. Dia melihat dirinya sedang menyembelih anaknya sendiri. Terbangun Baginda. Baginda berkata, benar ya Allah. Ini adalah perintah darimu ya Allah. Tolong berikan aku kekuatan melaksanakan perintahmu ya Robbi. Berikan aku kekuatan ya Allah. Lalu di pagi hari, dipanggillah putra kesayangan itu oleh ayahnya. Duhai anakku, kemarilah nak. Ayah ingin menyampaikan satu pesan dari Allah nak. Kemarilah duhai anakku. Bayangkan seorang anak menghampiri ayahnya. Si ayah berkata, nak, Allah memerintahkan ayah sesuatu yang Allah ingin perintah ini dilaksanakan bersama denganmu, nak. Bagaimana pandanganmu, duhai anak? Si anak kemudian berkata, ayah, bukankah kita harus taat patuh kepada Allah? Katakanlah ayah, apa perintah Allah kepada kita, ayah? Mari kita laksanakan perintah itu, ayah. Si ayah, si lelaki terdiam. Dia merundukkan wajahnya di hadapan anaknya. Dia menangis di hadapan anaknya. Si anak berkata, ayah, mengapa kau menangis, ayah? Katakan, apa perintah Allah kepada kita itu, ayah? Wahai anakku, Allah perintahkan ayah untuk menyembelihmu, wahai anakku. Allah perintahkan ayah menyembelihmu, nak. Bagaimana pandanganmu, duhai anakku? Ayah sayang padamu. Terdiam si anak mendengarkan apa yang disampaikan ayahnya. Dia merundukkan wajahnya. Lalu kemudian mengangkat wajahnya. Dia berkata, ayah, ini perintah Allah. Mari kita laksanakan. Kita tunjukkan cinta kita kepada Allah, ayah. Kau akan mendapatkanku sebagai anak yang sabar, ayah. Mari kita laksanakan perintah Allah itu, ayah. Si ayah memeluk anaknya, ya Allah. Kau berikan aku anak yang soleh, ya Allah. Kau kabulkan doaku, ya Rabbi. Aku menyayangi anakku. Tapi aku lebih mencintaimu, ya Allah. Akan kami laksanakan perintah itu, ya Allah. La ilaha illallah. 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 Tempat dan waktu yang telah ditetapkan. Dua insan mulia itu pergi ke atas bukit yang tinggi. Si ayah, dia menggandeng tangan anaknya dan dia membawa sebilah pisau di tangannya. Lihatlah, rasakan, bayangkan kau ada di sana. Lalu kemudian di atas batu yang besar dibaringkan anak yang sangat dicintai, yang dikasihinya itu. Si ayah memandang wajah anaknya. Air mata berlinang membasahi wajahnya. Si
Si anak memandang ayahnya, dia berkata, "Ayah, kau tak akan mampu menyembelihku kalau kau memandangku seperti itu, ayah. Ayah, tolong lepaskan pakaian atasku dan palingkanlah wajahku, badanku menghadap ke bawah, ayah. Aku tak mau darah bersimbah mengenai pakaianku. Dan biarlah kau sembelih aku tanpa melihat wajahku, ayah." Si ayah melakukan apa yang disampaikan anaknya. Perlahan-lahan dibuka pakaian anaknya. Lalu kemudian dipalingkan wajah anaknya. Perintah itu akan dilaksanakan sesudah ketaatan, kepasrahan diserahkan segala-galanya. Anaknya menyerahkan dirinya, taat patuh atas perintah Allah. Si ayah taat patuh atas perintah Allah. Si ibu di rumah yang ada jauh di sana, dia serahkan segalanya kepada Allah. Tiba masanya, diangkat pisau itu tinggi-tinggi. Lalu kemudian baginda berkata sambil menunjuk ke langit, "Ya Allah, saksikan ya Allah, ini anakku ya Rabbi. Aku sangat mencintai anakku ya Allah. Tapi saksikan ya Allah, aku lebih mencintaimu ya Rabbi. Aku lebih menyayangimu ya Rabbi. Akan kusembelih dia ya Rabbi." Putranya Ismail sambil merindukan wajah, dia berkata, "Ya Allah, kuserahkan hidupku ya Allah. Biarlah leher ini disembelih oleh ayahku karena perintahmu ya Allah. La ilaha illallah. La ilaha illallah." Baginda Ibrahim mengatakan la ilaha illallah ketika pisau itu diletakkan di leher untuk disembelihkan anak kesayangannya. Alam semesta bertasbih, langit bergemuruh. Lalu kemudian sampai pesan dari Allah, "Ibrahim, Ibrahim, kau telah membenarkan perintahku. Kau telah menunjukkan cintamu kepadaku, Ibrahim. Kau telah menunjukkan cintamu kepadaku, Ibrahim. Sembelihlah kecintaanmu kepada dunia. Sembelihlah kecintaanmu kepada anakmu yang melebihi cintamu kepadaku, Ibrahim. Gantilah anakmu dengan sembelihan hewan kurban yang besar." Baginda Nabi Ibrahim mendapatkan hikmah dari Allah. Dilepaskan pisau itu jauh-jauh di peluknya Nabi Ismail alaihissalam. Baginda berkata, "Duhai anakku ya bunaya, ini ujian dari Allah. Nah, ini ujian dari Allah. Ini ujian. Nah. Ini ujian." Lalu kemudian baginda Nabi Ibrahim, baginda Nabi Ismail, mereka mencari hewan kurban yang besar. Lalu kemudian mereka menyembelih hewan kurban yang besar sebagai lambang manusia menyembelih cinta kepada dunia. La ilaha illallah. 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 Lalu kemudian
Baginda Nabi Ibrahim, Nabi Ismail kembali ke kota Mekah. Dan mereka membina Ka'bah. Meninggikan Ka'bah sebagai lambang tingginya cinta manusia kepada Allah. La ilaha illallah. Hari ini telah sampai kepada kita semua kisah Nabi Ibrahim, kisah Nabi Ismail alaihissalam yang mengajarkan kita untuk mencintai Allah di atas kecintaan yang tinggi kepada dunia dan segala isinya. Wahai saudaraku, sebelum hari raya Aidil Adha ini, izinkan saya bertanya, saudaramu yang fakir ini bertanya kepadamu, sudahkah kau mencintai Allah? Siapa yang paling kau cintai selama hidup? Rundukan wajahmu. Dengarkan saudaramu berkata, pejamkan matamu. Izinkan aku bertanya bukan kepada pikiranmu, tapi bertanya kepada hati yang ada di dalam dirimu.